Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tri Suryani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan menyampaikan studi kasus D5 etika sebagai bagian dari tugas ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Perkenalkan, saya Tri Suryani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara dengan pengajar praktik Ibu Dian Rahmawati serta fasilitator Ibu Dian Rahmawati. Sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah pantun. Goreng ayam bumbu kecap mengundang selera para sahabat. Guru penggerak memang mantap, pandai bicara, kemukakan pendapat. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Ibu Sumbini, serta Ibu Daryanti. Kami mengangkat sebuah studi kasus di sebuah sekolah pada saat PPDB dilakukan OBUK, yaitu observasi kematangan usia belajar. Dari panitia telah menetapkan tahun ini akan mulai menyeleksi siswa yang akan diterima. Karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa yang tidak siap belajar di sekolah, sehingga beberapa ada yang keluar. Jika OKUP tidak memenuhi syarat minimal OKUP, maka tidak diterima. Salah satu calon siswa baru ada yang tidak memenuhi standar kematangan usia belajar, tetapi dia sangat mengharapkan diterima. Apalagi kakak-kakaknya sekolah di situ semua. Tapi jika melihat dari kesiapan belajarnya, masih sangat jauh karena bicara saja masih belum jelas. Jika melihat dari aturan yang dibuat panitia PPDB, maka anak tersebut tidak diterima. Tapi jika melihat kakak-kakaknya sekolah di situ semua, maka kasihan jika ditolak. Paradigma dilema etika. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Prinsip dilema etika berpikir berbasis peraturan. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mau menegakkan peraturan sekolah, tapi calon siswa tersebut kakaknya sekolah di situ semua. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu kepala sekolah, panitia PPDB, calon siswa baru, serta wali murid. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 1. Aturan panitia sudah jelas. Jika tidak memenuhi standar minimal OKUP, maka tidak diterima. 2. Calon siswa baru, kakaknya sekolah di sekolah tersebut semua. 3. Wali murid meminta kebijakan dan pemakluman karena anak-anaknya sekolah di situ semua. 4. Calon siswa baru belum memenuhi standar minimal kesiapan belajar karena bicara saja belum jelas, belum memiliki kemandirian dan komunikasi belum dua arah. 4.
Pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. B. Uji regulasi atau standar profesional. Belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan panitia. C. Uji intuisi. Kasihan jika tidak diterima, tapi kasihan juga jika diterima karena tidak bisa mengikuti proses belajar di sekolah. Uji publikasi. Saya merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena keputusan yang diambil akan menjadi dilema di masyarakat. Karena wali murid yang anak-anaknya sudah sekolah di situ semua. E. Uji panutan atau idola. Keputusan mungkin akan membuat kecewa wali murid. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Panitia menegakkan peraturan. Kasihan calon siswa baru karena kakaknya di sekolah tersebut semua. 6. Melakukan prinsip resolusi, yaitu prinsip berbasis pada peraturan. 7. Investigasi opsi trilema. Berdiskusi antara panitia, wali murid, dan psikolog untuk calon siswa baru tersebut tidak diterima dengan mengulang kembali di TK. 8. Buat keputusan, yaitu menolak calon siswa baru demi kebaikan bersama dengan cara mengulang kembali di TK. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan untuk kasus-kasus selanjutnya. Yang 10. Hal menarik dan tak terduga. A. Hal menarik. Pentingnya psikolog dalam mengambil keputusan. B. Tak terduga. Wali murid menerima keputusan dari sekolah untuk siap mengulang kembali di TK. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benaknya? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Jadi, kesimpulannya adalah tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan sudah tepat. Karena proses pengambilan keputusan telah melalui 9 langkah keputusan. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Memuat hal-hal
memuat hal-hal menarik atau tidak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Terima kasih. Hendak pergi beli roti, duit terlupa di atas meja. Guru penggerak senang berkolaborasi, bergerak mewujudkan aksi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.